Jadi sosok tokoh kunci di sini, gimana rasanya akhirnya ya baru aja selesai nonton dari segala macam perjuangan yang kalian lakukan di produksi film ini. Silakan Audi Warisan. Selamat sore semuanya. Sebelumnya makasih banyak udah menyempatkan film Pasar Setan. Pastinya gimana ya dengan usaha kita semua di film ini luar biasa, dari persiapan produksi, lalu proses syutingnya juga yang dibilang barusan kalau medannya cukup sulit. Itu semoga membuahkan hasil yang luar biasa untuk film Pasar Setan, karena kita benar-benar berusaha dan pastinya juga mencintai karakter kami masing-masing dan cerita Pasar Setan itu sendiri sih. Yes, kan dekat seorang konten kreator dan di sini juga seorang selebritas gitu ya dari jajaran cast nih. Kalau seorang Audi Baris sendiri memandang karakter Tamara seperti apa melihatnya? Karakter Tamara itu aku banget ya nggak sih? Kalau Tamara itu kan adalah sosok yang pemberani, dia juga pintar, dan dia juga punya ambisi dan prinsip yang kuat dalam hal yang lebih ke positifnya gitu ya. Apalagi dia ini suka banget sama hal-hal yang berbau mistis dan horor, makanya dia menjadi host untuk mengejar penampakan hantu gitu. Yes, itu dia. Siap, terima kasih Audi Marisa. Kita ke Roy Sugono. Roy, lu melihat fenomena yang terjadi juga tadi kata Mas Wisnu kan dekat dengan dunia digital sekarang gitu ya. Karakter lo tuh gimana sih ngedevelopnya sampai senyebelin itu? Terima kasih semuanya udah hadir di sini, dan semoga ya semuanya suka sama film Pasar Setan. Ngelihat fenomena dari YouTube ini sebenarnya aku ngelihatnya gimana caranya mendeliver karakter ini agar dia menyebalkannya tapi punya alasan gitu. Dan menurut aku sendiri sangat relate untuk anak-anak zaman sekarang dengan banyak berita yang menghalalkan segala cara buat konten atau tanda kutipnya budak konten gitu tanpa memikirkan orang lain. Dan semoga karakter Kevin semuanya sampai di film Pasar Setan. Yes, itu dia, sampai banget dengan 4 teman-teman yang ada di sini. Pengen tahu Roy, lu gimana build chemistry karena naik turun. Karena di mana lo di depan baik, di depan Caca bisa semanis itu, tapi bisa sejudas itu sama Pangeran Lantik. Judas bener. Gimana Roy lo melihat ke stage acting lo di sini Roy? Silakan. Jujur belum nonton filmnya. Jadi masih deg-degan banget. Maksudnya pengen lihat. Jadi tapi kalau misalkan dari segi cerita, memang karakter Kevin ini dari awal cerita pun tensinya udah tinggi gitu. Dan mungkin ada scene ending yang udah dipersiapkan untuk ya kita perform di sana. Yes, itu dia. Terima kasih Roy Sugono. Kita ke Pangeran Lantang. Pange. Ini menarik karena di sebelum-sebelumnya kita melihat karakter Pange yang selalu pelop-pelop dan juga melawan gitu ya. Nah di sini lu banyak banget tahan sampai istighfar berarti. Ya. Untuk seorang Pangeran Lantang gimana lo nge-develop sehingga bisa masuk ke karakter ini, Yunus, yang mungkin beda juga karakter dari in real life-nya seorang Pangeran Lantang. Silakan. Sebelumnya terima kasih semua yang udah hadir di sini menyempatkan waktunya. Banyak banget kameranya ya. Belum pernah nih aku premier, banyak banget kameranya. Ini maksudnya hebat kameranya. Iya. Gitu. Dan terima kasih kepada Eden Pictures juga, terus Tante Santi, semuanya udah, Mas Wisnu udah sorry Kak Santi. Udah mempercaya aku bermain sebagai Yunus. Ya Pak Winston juga maksudnya tadi. Kalau aku sih di awal pas syuting nggak ada disuruh-suruh ngomong istighfar gitu sih. Tiba-tiba kaget suruh VO ngomong istighfar. Jadi agak berapa kali tik kemarin? Ayat kursi. Bener ya, ayat kursi. Sorry. Iya, ayat kursi sih agak susah. Jadi harus Mas Wisnu bantuin nulisin, terus aku baca. Tapi nulisinnya harus bener-bener bukan dari aslinya. Jadi tapi pelafalannya ya. Iya, gitu. Susah nggak? Nah, jadi karakter yang nahan banget gitu. Yunus kan nahan banget dari secara emosinya. Susah sih. Aku rasanya pengen melawan Kevin kalau Pangeran Lantang gitu ya, pengen melawan si Roy gitu. Cuman kayaknya wah gimana gitu. Cuman
Pangeran juga takut sih sebenarnya gitu. Jadi Ada treatment khusus ngobrol sama Mas Wisnu atau sama teman-teman yang lain ya untuk karakter Yunus di sini, Bang ya? nggak ada, justru aku berterima kasih karena di sini kan aku karakternya megang apa? Kamera. Megang kamera, megang apa itu? Vlog Oh, apa? iya, Bang. Ini GoPro, Nah. megang GoPro. Terima kasih nih teman-teman Apa? media. Apa? Action Cam. Megang, aduh deg-degan nih soalnya. Iya semuanya. Megang action cam, udah gitu aku tuh kalau megang tuh gemeteran. Ya. Jadi kayak shaking gitu loh. Jadi ribet kan. Terus semuanya ngajarin sih dari DOP, Mas Wisnu, udah lu megangnya tuh santai aja, nggak usah panik gitu. Ya, cuma emang panik beneran sih sebenarnya. Karena lokasinya juga mendukung ya. Iya, jadi ya udah puji Tuhan alhamdulillah semuanya semuanya lancar. Alhamdulillah. Pangeran lantar, tepuk tangan dong Pangeran lantar dong. Oke, thank you Bang. Kita ke Cindy Wagni juga berani ada karakter layer juga yang kamu berikan di sini ya. Kesetiaan sebagai teman dan tim, tapi juga ingin merebut di satu kesempatan khusus gitu ya. Ini gimana kamu maknai karakter Caca di sini, Cindy? Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih semua sudah nonton. Masih deg-degan banget karena kita belum nonton. Seneng banget sih ketika di sini ketika baca skripnya. Jujur, I don't want to make this character as kan kadang kalau misalnya kita nonton atau apa, there's a typical group yang ada seorang berani banget nih, seorang penakut banget nih. Secara textbook dan teori Caca nih jangan-jangan mau diarahin ke sana gitu. Yeah. Cuma ini adalah salah satu project yang aku persiapan juga lama banget, bahkan lebih lama dari syutingnya, and I'm very grateful for IDM Pictures yang sangat memberikan kita ruang untuk itu karena jujur tidak semua seperti itu gitu. Yes. Jadi ketika belajar lagi karakternya, aku juga awalnya kayak aku ngobrol sama Mas Kucing, ini apa karakter stereotype ya Caca itu segala macam. Cuma setelah kenalan, oh ternyata nggak kayak gitu manusia ini gitu. Seperti yang tadi dibilang, kita sebagai manusia nggak mungkin hitam dan putih. Mungkin ketika nonton nggak semua audiens bakal suka dan setuju dengan apa yang Caca lakukan. Tapi aku rasa sebagai manusia ketika kita bercermin, itu tuh kita loh nggak hitam nggak putih, dan kita punya alasan untuk itu gitu. Jadi itu yang kita gali selama karakternya. Karena ketika kita punya satu value, setia dengan apa yang kita kerjakan, tapi kita juga punya mimpi yang kita ingin kita gapai dan kita juang. Itu sih aku lihat dari karakter Caca. Itu ya, Cindy Wang, thank you. Berarti emang dekat karakter Caca dengan emangnya manusia pada umumnya rata-rata bisa melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di karakter-karakter ini ya. Siap, terima kasih Kang Evi, Kusnandar, Kang Evi. Tepuk tangan dong untuk Abah Agung. Kang Evi gimana untuk jadi seorang Abah Agung yang sangat-sangat serius dan juga menjadi pimpinan adat di situ di desa itu, Kang Evi. Memaknai film ini gimana untuk seorang Kang Evi? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, rekan-rekan, teman-teman sudah pada nonton. Saya belum juga nonton. Saya diberi amanah menjadi abah. Awalnya begitu berat ya. Beratnya saya harus bagaimana, tapi begitu dieksekusi saya merasa serba salah terus sama Pak Wisnu. Saya dipelototin terus. Iya. Bukan begitu katanya. Biasa aja. Nah, sampai sekarang penasaran apa yang ada di dalam diri Abah. Ternyata betul, menjadi Abah itu tidak gampang. Tapi yang saya pegang di sini adalah Abah itu percaya sama mitos dan tidak percaya sama Tamara. Ya itu aja yang saya pegang. Nggak boleh saya teriak-teriak, nggak boleh saya, tapi harus di dalam. Ya bagaimana itu caranya ya? Apakah sampai itu pesan si Abah? Aduh, tapi saya kembali ke
ceritanya tentang kebetulan pada saat proses film ini saya sedang dekat sama ibu, jadi saya deketin aja ibu pepatah ibu. Saya anggap Tamara ini percaya pada ibunya, jangan dibocorin, udah bocor kan? Nah itu yang saya pegang. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Dan kebetulan saat itu saya lagi percaya nggak percaya antara mitos, mistis sama medis. Ya. Nah di situ saya harus percaya sama di antara itu. Saya mengulik pohon kelor waktu itu ya. Kebetulan di film itu saya ulik itu pohon kelor antara mistis sama medisnya. Ya itu aja. Alhamdulillah di Pasar Setan ini saya menemukan jalan sampai ibu saya lagi sekarat waktu itu ya. Itu cerita yang masuk ke sini. Ibu saya lagi sekarat sampai film ini selesai di take dan ibu saya juga selesai mengakhiri hidupnya gitu. Gara-gara mistis sama medis. Mudah-mudahan Pasar Setan ini menjadi mistis dan juga medis buat para penonton. Siap. Terima kasih ke Sadar, thank you banget. Coba ke Agni dulu nih, ke Agni Pratista. Tepuk tangan dong untuk ke Agni dari Esa. Sambutannya sangat luar biasa saat kemunculan karakter kan. Ya, ada beberapa teman-teman yang lagi live ya, jadi kita nggak boleh menyebutkan namanya biar tetap tidak spoiler. Tapi ini yang diberikan dan juga sosok kemunculannya juga sangat luar biasa. Ini gimana nih make up, kemudian juga harus syuting di lokasi yang sangat sulit. Ini gimana Kak nih, silakan. Jadi sebenarnya nih emang aku cerita sedikit ke belakang ya gitu. Emang aku tuh pencinta film horor. Setiap aku nonton film horor, aku selalu ngebatin dan ngomong ke suamiku, lu pengen jadi setannya deh gitu. Berkali-kali gitu. Lu pengen banget gimana ya jadi setannya gitu kan. Suatu hari, yuk kamu coba aja tanya gitu. Karena itu kan suatu peran yang gak semua orang mau gitu kan. Tanya ke Mas Fajar mau dong kalau film horor gitu. Ada sih nih, tapi jadi setannya mau nggak? Nah itu dia gitu. Ini udah jodohnya berarti gitu. Ya udah akhirnya kebetulan syutingnya itu memang dimulai setiap maghrib, dandan dan lain-lain. Mulai take ketika matahari udah nggak ada sama sekali dan selesai ketika matahari terbit. Dan aku menikmati semua prosesnya itu karena mungkin memang ini impian dan energi dari para kru, dari para cast, semuanya tuh positif banget dan bikin syutingnya itu nggak kerasa melelahkan sama sekali gitu. Jadi benar-benar enjoyable. Ya, tantangan apa sih yang pengen Kak dihadapi saat menerima tawaran ini gitu? Karakter ini kan juga memberikan benang merah di cerita Pasar Setan ini kan? Iya, dan ketika dikasih skripnya, dibaca dan ada ini juga ya, maksudnya ada tambahan-tambahan cerita baru, background story ternyata kayak apa. Lebih seru lagi pas waktu pendalaman karakter, karena ternyata ini tuh link ke sini, ini adalah deng gitu, misalnya kayak gitu ya, gitu kalau udah ngomong kan gitu. Jadi seru sih kayak, ternyata kayak gini ya cara membuatnya ya gitu, gimana bikin semuanya tuh misterius gitu. Dan jadi ketagihan ada di project sih. Ada satu tangan untuk Agni Pratista, thank you. Kita ke Michelle, halo ya. Ini yang berani membentak Mas Kiki Narendra. Kalau kamu karakternya ini gimana sih ngedalaminnya, terus ngobrol sama Kiki, terus ke Mbak Faktatis juga dan ke Fajar sebagai satu tim gitu ya. Ini gimana kalian nge-build bareng-barengnya? Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah pada datang, menyempatkan waktunya buat kesini. Sebenarnya kalau untuk chemistry kita berempat, kayaknya natural aja ya. Mungkin karena kita ngomongnya dekat-dekat gitu, jadi mau bercandaan, mau apanya tuh segala macam udah nyambung aja gitu. Dan semuanya yang paling aku seneng dari geng polisi ini, sebenarnya nggak cuma geng polisi aja sih. Semuanya tuh even kalau lagi di set
semuanya tuh benar-benar membawa energi yang positif banget, benar-benar kayak kata Kak Agni. Jadi mau syuting yang aku deg-degan banget, semua serba takut, medannya susah, semuanya tuh kayak kehapus aja sama energi orang-orang yang ada di situ gitu loh. Terus untuk mendalami karakter, jujur aku belajar banyak banget. Makanya benar sekali lagi aku bilang mau say thank you sama Mbak Santi, Idean Pictures, sama Pak Kucing, sama Mas Winston buat kasih kesempatan ini sama aku. Karena di sini aku benar-benar belajar banyak banget buat karakter aku. Aku ngobrol sama Pak Wisnu sih banyak banget membantu aku ya, kayak banyak banget kayak sesi one-on-one aku sama Pak Kucing yang aku oh iya Pak Wisnu. Pak Wisnu Iya. Itu panggilan akrab panggilan sayang. jajaran guys, panggilan sayang. Iya, Panggilan sayang Pak Kucing. kayak aku selalu nanya kayak gimana Pak ini, Pak Wisnu selalu ngasih masukan. Pak Wisnu pun juga aku seneng banget Pak Wisnu selalu nanya selalu nanya balik kayak menurut kamu pengennya aku gimana yang bisa bikin kamu lebih nyaman apa segala macam. Yeah. Kamu apa yang kamu sulit kayak untuk setiap kali aku masuk scene, Pak Wisnu pasti akan ngajak aku one-on-one ngobrol dulu, dan buat aku itu sangat helpful sekali ya, walaupun juga sebelumnya udah dikasih waktu buat workshop yang Yeah. panjang banget dan sangat menyenangkan dan banyak banget kasih pelajaran buat kita gitu. Ditambah lagi selama di set aku tetap belajar lagi, ada Pak Wisnu dan yang lain semuanya mau bantuin. Aku happy banget sih. Yes, jadi ini kerja kolaborasi yang luar biasa ya Banget. antara cast dan juga sineas ya. Siap. Terima kasih. Misalnya kita sama Faktatis juga pengen ngobrol nih gimana, ada riset-riset tertentu nggak untuk menjadi karakter yang ada di sini gitu. Berapa lama Pak pinjam? Riset-risetnya kan kayaknya jadi polisinya tapi silakan. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih telah hadir. Betul sekali, kita pas aku dikasih skripnya dan ditawarin ternyata jadi polisi. Wah, ini langsung bener-bener oke, apa yang harus gue kulik ya gitu. Ternyata kita sebelum pre-workshop tuh kita riset langsung ke kantor polisi. Wow. Kita lihat gitu, Ya. gimana sih caranya gitu. You act up as a police gitu. Oke, lo tuh harus tegas gitu. Tegas itu seperti apa juga gitu. Tapi nggak bisa bikin orang takut gitu. Lo harus tegas, lo harus buat mengayomi at the same time gitu. Jadi naluri saya di sini sebagai seorang ibu gitu. Jadi tegas bisa, mengayomi juga bisa gitu. Tapi di situ ketika kita riset, kembali lagi saya kulik lagi menjadi Faktatis untuk jadi Ayu di sini gitu. Kan dia sangat look up sama Ibu Rani gitu di sini. Dia satu-satunya perempuan di Polsek situ Yes. gitu. Terus kayak ketika Bu Rani datang tuh langsung, oh ini dia nih gitu, gue mau kasih lihat gitu kalau I can do this gitu, kalau perempuan tuh juga bisa gitu memberikan yang terbaik di ranah ini gitu. Jadi ketika diberikan kayak tugas untuk mengusut pasar setan ini gitu, jadi si Ayu ini memberikan yang terbaik. Yes, gitu. itu dia, siap. Dari segalanya, dari berarti sebelum pre-workshop itu juga kayak Idean Pictures, y'all did it, thank you so much. Dan kepada Pak Wisnu, kalau nggak karena Pak Wisnu yang sangatlah percaya dan confident kepada Ayu ini dan kepada saya, I'm not gonna make it. So, thank you so much. Kamu menarik ya, karena kan berbeda jauh in real life sama yang di karakter Beda ya. banget, sister. Thank you, kita ke Fajar Gomez sekarang. Fajar, gimana? Ini Dialognya panjang banget. Udah. Oke, assalamualaikum semua, selamat sore. Sebelumnya terima kasih udah nonton, semoga kalian semua pada suka dengan filmnya. Makasih buat Idean Picture, makasih buat Mbak Santi, Mas Wisnu Kucing, dan Pak Winston. Pak Wisnu, ya. iya. Silakan gimana itu mobil kebarengan sama Ibu Rani terus, nggak boleh diomelin tadi gitu kan? Emang kita sih sebenarnya kalau nge-build buat karakter satu sama lain sih Ya. nggak terlalu susah ya, karena emang kebetulan emang mereka semua asik-asik, jadi masuknya gampang, ceritanya gampang, dan emang kata Bang Tatis tadi kan emang kita harus ke tempat kantor polisi, emang bener-bener cari karakter kayak gimana sih, polisi itu kayak gimana sih, harus seperti apa sih. Ya. Dan yang paling susah banget buat saya itu adalah megang kamera juga kan. Dan belum pernah tuh kayak gitu tuh. Kayak lebih berat lagi dari punya pangeran tadi. Iya. Dan untungnya Mas Wisnu ini ngebantuin saya juga, teman-teman juga ngebantuin. Jadi hal yang tadinya menurut saya susah, jadi alhamdulillah gampang. Oke, Fajar Gomez, terima kasih. Kita ke teman-teman media ya sekarang ya.
Oh belum Mas Kiki. Iya, ingat saya ingat terus Mas Kiki. Iya, Mas Kiki, Narendra, tepuk tangan dulu dong buat Narendra. Mas Kiki, ini satu layer yang baru lagi untuk seorang Mas Kiki Narendra ada di Pasar Setan ini. Kalau untuk seorang Mas Kiki, gimana melihat karakter ini? Oh iya, saya jadi Pak Rahmat tuh tadi juga baru dikasih tahu bahwa karakter Pak Rahmat itu last minute datang ke saya gitu. Mungkin karena udah banyak orang yang nggak mau, terus Mas Wisnu juga kasihan, udah Kiki nggak mau, nggak ada kerjaan, ikut. Makasih ya Pak Wisnu ya, udah dibantu, dibantu dapur saya ngebul. Ya karena aku belakangan, jadi mereka tuh sebenarnya udah duluan, mulai persiapan segala macam, terus ada riset di kantor polisi segala macam, dan karena saya nggak sempat ikut, saya coba riset sendiri. Saya interview beberapa polisi tidur ya di jalan. Ada sekitar 18 polisi tidur saya. Nggak jauh tuh, nggak jauh. Diam aja gitu. Iya. Ya, tapi kalau ngomongin chemistry, mungkin kita berempat itu saya, Tatis, Ica, sama siapa namamu? Fajar. Memang kita tidak terlalu banyak berinteraksi dengan para pendaki-pendaki ini ya, dan kita juga salut bahwa pendaki-pendaki berempat ini itu kan medannya lebih berat dari kami, termasuk bisa 5 juga. Medannya berat sekali, sedangkan kita kan kebanyakan di kantor polisi, ya kan, ngopi-ngopi, enak gitu kan. Justru dalam kesempatan itu kita banyak sekali ngobrol karena memang kita orangnya suka ngobrol gitu ya. Jadi kalau ngomongin chemistry, Tatis, Ibu Bos ini, Mas Gomez ini yang dialognya panjang banget itu. Jadi tiba-tiba begitu udah sampai di set, udah reading terakhir tuh kayak udah nempel satu sama yang lain gitu puzzle-nya. Oke, itu dia Mas Kiki Narendra. Sekarang kita ke media nih, silakan.